Setelah sedikit demi sedikit misteri yang tersembunyi dari serial ini akhirnya diungkap, kali ini serial Agatha All Along menjadi semakin menarik. Dan harus saya akui episode terbaru dari Agatha All Along menjadi episode yang paling memusingkan secara timeline. Karena kita akan memasuki ujiannya Lilia Calderu. Dia adalah salah satu karakter yang sangat unik dari serial ini, di mana kemampuan meramalnya hadir tanpa dia sadari, karena kesadarannya melompat-lompat secara timeline. Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton serial Agatha All Along. Serial ini bisa kalian saksikan di layanan streaming. Males gua. Suka-suka lu lah mau nonton di mana. Episode ke-7 ini dimulai bukan dengan Agatha atau Billy, melainkan dengan karakter Lilia Calderu. Bersama dengan Jen, Lilia terlempar keluar dari Witch's Road oleh Billy dan sejak saat itu belum terlihat. Lilia muncul ketika dia sedang terjatuh, mengenakan gaun merah muda dan mahkota, mirip seperti karakter Glinda dari The Wizard of Oz. Lalu adegan berpindah ke Agatha dan Billy yang berjalan kembali di Witch's Road. Agatha berusaha memancing Billy untuk berbicara dengannya dan dia akhirnya ditanyakan tentang Rio. Namun Agatha mengelak untuk menjawab. Billy kemudian bertanya, apakah Wanda Maximoff benar-benar sudah mati? Agatha menjawab, mungkin, sambil mengklaim pernah melihat tubuhnya Wanda, tapi dia nggak yakin apakah orang lain juga bisa melihatnya. Setelah itu mereka berdua akhirnya tiba di ujian berikutnya, sebuah mansion yang terlihat misterius dari kejauhan. Begitu mereka masuk ke mansion, pakaian mereka berubah lagi. Agatha sekarang tampil sebagai Witch of the West, lengkap dengan kulitnya yang berwarna hijau, sementara Billy terlihat menjadi mirip Maleficent. Di tengah ruangan mereka melihat meja batu dengan tulisan Your path winds out of time. Billy kemudian menemukan setumpuk kartu tarot dan begitu dia mengambilnya, timer yang berupa jam pasir pun akhirnya mulai aktif. Billy membaca tarot untuk Agatha, tapi mereka sadar kalau ini adalah ujian yang berbahaya. Ada pedang di langit-langit yang bisa jatuh kalau mereka melakukan kesalahan dalam pembacaan tarot. Agatha langsung merebut kartu tersebut dan mulai membuangnya secara acak, dan beberapa pedang pun akhirnya terjatuh. Salah satunya hampir mengenai Billy yang berhasil menghindar tepat pada waktunya. Sementara itu, Lilia dan Jen masih berada di dalam lumpur. Beberapa saat setelah mereka hilang dari Witch's Road, sambil berusaha mencari jalan keluar, Lilia tampak kebingungan dan Jen terlihat kesal. Lilia makin bingung dan tiba-tiba bertanya kepada Jen, aku ini melamun atau aneh? Nah, pertanyaan ini ternyata pernah dia lontarkan kepada Alice di studio musik pada episode keempat. Dan ada kilasan adegan pada saat itu juga. Lilia juga tiba-tiba meneriakkan, Alice, don't, Alice jangan. Dan adegan kemudian berganti ke episode ketiga ketika dia berteriak, try to save Agatha, atau coba selamatkan Agatha. Lalu kemudian Lilia menemui seorang wanita di era Renaissance yang berbicara dengan seorang gadis muda. Lilia kemudian menjawab dalam bahasa Sisilia dan wanita itu menjawab, kamu sedang berkelana, sudah berapa lama? Ketika kamera kembali fokus, Lilia duduk berhadapan dengan wanita tersebut sambil menjawab, sudah berabad-abad. Wanita itu lalu mengajarkan Lilia membaca daun teh. Ketika Lilia melihat ke dalam cangkir, dia tiba-tiba kembali bersama Jen di bawah Witch's Road dan dia terkejut. Jen mengira Lilia bingung lagi, tapi Lilia malah marah, menuduh Jen meremehkannya. Dia menjelaskan bahwa waktu itu adalah ilusi dan dia sering melihat kilasan-kilasan kehidupannya di luar urutan yang benar, terutama saat kecil. Sekarang hal itu terjadi lagi dan makin parah. Dia menduga bahwa ini mungkin pertanda bahwa dia mendekati akhir hidupnya. Lalu dia tiba-tiba kembali ke ujiannya, mengenakan kostum Glinda, sementara Agatha tampak sedang menindihnya, mencoba untuk menyelamatkan Lilia dari pedang yang hampir mengenainya. Di sisi lain, Jen ternyata juga hadir dan kali ini dalam kostum penyihir tua dari Snow White. Lilia mendekati Billy dengan marah, menekannya ke dinding dan Billy meminta maaf sambil menjelaskan bahwa kekuatannya juga mengejutkan dirinya sendiri. Lilia sadar bahwa Billy membaca pikirannya dan sekarang setelah segelnya rusak, dia ingat Billy dari Bar Mitzvah. Lilia mengesampingkan kemarahannya karena mereka butuh bantuannya untuk menyelesaikan ujian ini. Billy bertanya apakah Lilia yang menempatkan sigil kepadanya dan Lilia mengakui hal tersebut karena dia tahu apa yang akan terjadi kepada Billy malam itu dan merasa dia perlu waktu. Lalu Lilia kembali mendapatkan kilasan pada saat ujian terakhir di kabin ketika semuanya kacau dan dia kemudian berteriak. Kilasan berikutnya memperlihatkan pertama kali mereka bertemu. Tiba-tiba dia kembali bersama wanita tua yang bertanya tentang hidupnya sekarang. Ketika wanita itu bertanya apakah Lilia punya coven, Lilia mempertanyakan apa gunanya karena pengalaman masa lalunya yang buruk. Lilia kembali lagi bersama dengan Jen di terowongan, mencoba untuk mencari jalan keluar setelah terlempar di Witch's Road. Jen bertanya, kenapa kemampuan Lilia
Lilia berhenti muncul dan Lilia menjawab bahwa itu terjadi karena dia menginginkannya. Dia mulai mengabaikan kemampuan itu dan kekuatannya hilang. Saat itulah mereka bertemu dengan Agatha dan Billy yang sedang berdebat. Lilia mendekati meja tarot dan duduk di hadapan Billy untuk memberinya pembacaan tarot. Billy yang tampak bingung tentang identitasnya bertanya, apakah aku William atau aku Billy? Lilia menganggap ini adalah pertanyaan yang tepat dan Billy menarik kartu The Magician. Kemudian dia menarik The Sun, tapi tiba-tiba pedang jatuh ke arah Lilia yang membuatnya berteriak. Lilia kembali ke kilasan bersama dengan wanita tua dari era Renaissance menanyakan apa yang dia lewatkan. Wanita tua itu memprovokasinya, menyebut bahwa tujuan perjalanan Lilia adalah untuk mengembalikan kekuatannya, tapi menambahkan juga bahwa ini sebenarnya bukan alasannya. Lilia mengungkapkan bahwa wanita ini dulu bagian dari coven-nya dan dapat melihat bahwa seluruh coven akan mati karena wabah. Namun, meskipun dia tahu hal itu akan terjadi, dia tidak bisa mencegahnya. Sementara wanita itu sudah berdamai dengan kematian, Lilia belum. Setelah kembali ke situasi saat ini, Lilia yang tertutup lumpur mengungkap kepada Jen bahwa anak Scarlet Witch mendorong mereka dari Witches Road. Mereka harus menemukan jalan kembali untuk mencari Agatha serta Billy. Dalam ujian selanjutnya, Lilia akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah The Traveler, mewakili Queen of Cups, sosok yang penuh empati dan memiliki intuisi yang bisa dipercaya. Saat Lilia meletakkan kartu tersebut di meja, semua pedang yang ada di langit-langit akhirnya tidak terjatuh. Namun pada momen terakhir, Rio muncul. Hanya saja yang mengejutkan, dia muncul dalam wujud sebagai Mistress Death. Lalu kemudian kita dibawa ke episode keempat kembali ketika mereka bermain Ouija. Sementara langit-langit penuh dengan pedang yang hampir jatuh, Agatha mengambil kartu Death dari meja, membuka jalan ke Witches Road. Lilia dengan penuh pengorbanan mengunci dirinya di ruangan ujian tersebut sambil membiarkan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Di sini, Lilia bersiap-siap untuk menghadapi Salem Seven yang tiba di ruangan tersebut. Lilia kemudian membalikkan kartu Tower Reverse menjadi tegak kembali yang kemudian memutar ruangan tersebut hingga setiap penyihir Salem Seven akhirnya tertusuk pedang. Adegan ini kemudian membawa kita ke momen pembuka episode dengan Lilia yang akhirnya melepaskan pegangan pada meja yang membiarkan dirinya akhirnya terjatuh ke langit-langit dan menyelesaikan pengorbanannya. Episode ini ditutup dengan menampilkan seorang gadis muda dari era Renaissance yang berlari menuju pelajaran pertamanya tentang daun teh bersama dengan wanita tua dari Sicilia. Sekarang waktunya kita breakdown setiap detail menarik yang bisa kita temukan di episode terbaru ini. Episode ini berjudul yang mana lagi-lagi ini merupakan bagian dari lirik The Ballads of the Witches Road. I hold Death's hand in mine. Sekaligus juga merupakan pengungkapan kalau karakter Rio Vidal yang sebenarnya adalah Death, seperti yang sudah kita duga sebelumnya. Ini juga merupakan foreshadowing untuk pengorbanan Lilia di ending episode ini. Lilia Calderu muncul mengenakan kostum Glinda, sang penyihir baik dari selatan yang merupakan karakter ikonik dari The Wizard of Oz. Glinda dikenal sebagai salah satu penyihir yang paling terkenal dalam pop culture, membantu Dorothy Gale kembali ke Kansas dalam cerita tersebut. Namun Lilia merasa jijik dengan kostumnya yang menegaskan stereotipikal merendahkan penyihir dalam dunia nyata di MCU. What am I wearing? This is so demeaning. Sama seperti di episode sebelumnya ketika dia memprotes dunia pop culture tentang sapu terbang. Brooms have been co-opted by the Holiday Industrial Complex as an absurd emblem of our culture. Di luar MCU, Glinda telah diperankan oleh banyak aktris terkenal termasuk Ariana Grande yang akan memerankan karakter tersebut dalam film adaptasi terbaru yang berjudul Wicked yang akan segera tayang di bioskop. Di awal episode ini Billy secara langsung menanyakan kepada Agatha Harkness apakah Wanda masih hidup. Namun jawaban yang dia terima tidak begitu jelas. Is Wanda Maximoff really dead? Yes. No, maybe. Agatha menyebutkan bahwa dia sempat melihat tubuh Wanda, tapi penting untuk dicatat bahwa itu sebenarnya terjadi ketika Agatha masih berada di bawah kendali mantra Wanda. Hal ini membuat jawaban Agatha terlalu ambigu, seolah Marvel Studios memang sengaja membiarkan kemungkinan kembalinya The Scarlet Witch di masa depan MCU tetap terbuka. Dan pada saat Agatha menjelaskan tentang ini, sebuah scoring music terdengar yang mana itu adalah scoring music yang bisa kita dengarkan melalui kredit penutup WandaVision. Did anybody else? Agatha juga mengatakan kalau Billy bersusah payah untuk membaca pikirannya, yang mana ini membawa kita callback ke episode ke-7 WandaVision, di mana Billy merasakan ketenangan dalam pikiran Agatha. I'll get a nosebleed trying that hard to read my mind. You're reading my mind. Only because it's so loud. You're quiet, Agnes, on the inside. Ini menegaskan kemampuan Billy yang mampu membaca pikiran. Agatha juga mengaku sebagai mantan teman baik ibunya. I'm your mom's ex. Best friend. Lalu Billy mengatakan ibunya bukan Wanda, dia punya ibu. She's not my mom. I have a mom.
Tentu saja yang dia maksud adalah Rebecca Kaplan. Ini membuat sebuah paradoks yang sama seperti Vision dan White Vision dalam serial WandaVision. Mana yang asli di antara mereka? Dan paradoks tersebut adalah Ship of Theseus. Dalam percakapan antara Vision dan White Vision, mereka mendiskusikan tentang paradoks Ship of Theseus. Pertanyaan filosofis yang menanyakan apakah sebuah benda tetap menjadi dirinya sendiri ketika semua komponennya diganti. Ini juga berlaku kepada Billy Maximoff dan Billy Kaplan, karena mereka merupakan versi yang berbeda dari karakter yang pada dasarnya memiliki esensi yang sama tapi berbentuk melalui jalur yang berbeda, yang kemudian dipertanyakan oleh Billy kepada Lilia di adegan berikutnya pada saat pembacaan tarot. Am I William or am I Billy? Perhatikan pula, jalan di Witches Road kali ini berwarna kuning yang kemudian menjadikannya mirip seperti Yellow Brick Road dari The Wizard of Oz. Jalanan ini juga dipenuhi kabut yang menguatkan elemen udara dari ujiannya Lilia. Ingat, ujiannya Jennifer Kale syarat akan elemen air, sementara ujiannya Alice syarat akan elemen api. Sementara itu, jembatan menuju kastil ini juga memiliki motif fase bulan yang sama seperti di rumah-rumah di ujian sebelumnya yang terdapat di bagian pintu maupun di kaca. Dan kali ini kita memasuki fase bulan sebelum full moon, dan tersisa satu lagi ujian untuk Billy yang kemungkinan adalah fase bulan baru. Ingat, ujian pertama untuk Jennifer Kale adalah fase bulan purnama. Ujian kedua untuk Alice Wu adalah fase bulan sabit muda atau waxing crescent. Sementara untuk Agatha adalah fase bulan merah atau blood moon, dan fase untuk Lilia adalah waxing gibbous. Fase new moon atau bulan baru adalah fase di mana bulan hampir tidak terlihat yang kita di Indonesia sudah biasa menyebutnya dengan hilal untuk penentuan bulan baru dalam kalender Hijriah. Dalam episode ini, Agatha muncul mengenakan kostum penyihir jahat klasik dari The Wizard of Oz dan Wick, yaitu Wick Witch of the West alias Elphaba. Agatha memberitahu Billy bahwa karakter jahat ini sebenarnya didasarkan kepada dirinya, meskipun Billy kelihatan meragukan dan menantangnya untuk membuktikan hal tersebut. Sementara Elphaba akan diperankan oleh Cynthia Erivo dalam film Wick yang akan segera tayang, dan dia berpasangan dengan Ariana Grande yang akan memerankan karakter Glinda. Sementara itu, Billy Maximoff berperan sebagai Maleficent, penyihir ikonik dari Sleeping Beauty yang mengutuk Aurora dengan spindle dan berubah menjadi naga. Dengan tampilan seperti Maleficent, Billy senang dengan kostumnya, terutama karena menonjolkan tulang pipinya, mirip dengan karakter aslinya. Maleficent sendiri telah dibawa ke layar lebar dalam 2 film live action yang dibintangi oleh Angelina Jolie. Jennifer Kale di sisi lain mendapatkan dirinya mengenakan kostum Hag dari Snow White, karakter Evil Queen yang menyamar sebagai Hag untuk meracuni Snow White dengan apel beracun yang merupakan villain pertama Disney dalam film animasi panjang pertama mereka. Sebagai penyihir ramuan di MCU, Jennifer Kale tidak terlalu suka dengan kostum ini. Billy kemudian menemukan kartu tarot dan akhirnya timer mulai menghitung mundur, sama seperti di episode ketiga, di mana Billy menemukan kartu, di episode keempat, Billy menemukan piringan hitam, dan di episode kelima, Billy menemukan Papa Nuwija. Billy lalu mencoba membaca kartu tarot, tapi penjelasannya sebenarnya keliru. Kartu pertama adalah kartu The Chariot. Dalam kartu tarot ini adalah simbol kemenangan, kendali, dan perjalanan yang berani. Kita juga melihat pedang yang menjuntai di langit-langit ruangan yang bersiap untuk menghujani mereka. Ini sebenarnya merupakan referensi untuk pedang Damocles yang berasal dari legenda Yunani kuno. Jadi ceritanya Dionysius mengundang Damocles untuk duduk di tahtanya dan menikmati kemewahan istana seolah-olah dia adalah raja. Damocles merasa sangat senang dan mulai menikmati pesta besar, pakaian mewahnya serta perhatian dari para pelayan istana. Namun di tengah kemewahan ini, Dionysius diam-diam menggantungkan sebuah pedang tajam di atas kepala Damocles, dan pedang itu tergantung hanya dengan seutas rambut kuda yang tipis. Kartu berikutnya adalah The Seven of Swords. Dalam kartu tarot ini adalah kartu yang seringkali melambangkan kelicikan, strategi tersembunyi, atau tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak langsung. Lilia kemudian diperlihatkan bertemu dengan maestronya yang sudah kita lihat di episode ketiga dalam bayangan masa lalunya, dan di sini Lilia dalam versi mudanya yang juga kita lihat di episode yang sama. Lilia sendiri mengalami kesulitan untuk memahami urutan waktunya, dan Agatha menyebutnya sebagai Dory. At your prompting, Dory. Ini merupakan referensi kepada ikan biru dalam film Finding Nemo dan Finding Dory yang mengalami kehilangan memori jangka pendek sama seperti Lilia Calderu dalam serial ini. Lilia akhirnya marah kepada Billy karena telah membuat dirinya dan Jen tersedot ke dalam pasir hisap sebelum mereka melanjutkan kembali perjalanan di Witches Road. Billy sendiri mengaku tidak mampu mengendalikan kekuatannya tersebut karena kemarahan, sama seperti Wanda yang juga akhirnya menciptakan realitas Hex dengan menggunakan chaos magicnya setelah momen kesedihannya. Lilia kemudian mengingat identitas Billy dan mengaku
mengakui kalau dia yang memasang sigil. Karena sigil tersebut sudah hancur, maka Lilia bisa mengingat kembali. Jadi intinya Lilia menyadari Billy akan mengalami kecelakaan dan menyadari akan menjadi siapa Billy nanti. Dan Lilia menganggap Billy membutuhkan waktu. Itulah alasan dia memasang sigil. Lilia dan Jen kemudian menemukan rak buku yang menjadi akses jalan mereka menuju ke kastil, yang mengingatkan saya dengan salah satu adegan terbaik di babak akhir film Interstellar, di Tesseract. Di episode ke-7 ini juga terungkap bahwa berbagai pernyataan random yang sudah diucapkan oleh Lilia Calderu sebelumnya semuanya terkait pada kehidupannya yang tidak sinkron dalam waktu. Ini mengingatkan saya terhadap apa yang terjadi dengan Loki dalam serial Loki season 2 yang kita sebut sebagai time slipping. Loki selalu terlempar dalam aliran waktu yang tidak jelas dan tidak berurutan. Sementara untuk Lilia akhirnya diperjelas di episode ini. Dia menyebutkan wispy or cookie yang dia sebutkan dalam episode keempat. Wispy? Kooky. Which is it? Am I wispy or am I kooky? Which is it? Am I wispy or am I kooky? Kemudian di episode keempat juga dia menyebutkan Alice don't. Di episode ketiga dia menyebutkan try to save Agatha. Alice, don't try to save Agatha. Alice, don't try to save Agatha. Di episode kelima dia menyebutkan Di episode kedua dia bilang Get off me! Get off me! Dan di episode ketiga dia bilang You know, we really kind of hated each other in the beginning, but now Lalu kemudian disambung di episode ketiga kembali. I love you guys. Ini membentuk sebuah kalimat, terutama di bagian akhir. You know, we really kind of hated each other in the beginning, but now I love you guys. You know, we really hated each other from the beginning, but now I love you guys. Ini memberikan kesan sentimental, menunjukkan penghargaan Lilia terhadap Coven barunya, dan mengisyaratkan ikatan yang dia bentuk dengan mereka sepanjang perjalanan mereka di Witches Road, hingga pengorbanannya ketika Salem 7 datang. Lilia juga menjelaskan tentang penempatan kartu tarot, dan kartu pertama yang dibuka adalah kartu The Magician, yang merupakan salah satu kartu utama dalam kartu tarot yang melambangkan potensi, kekuatan kehendak, dan kemampuan manifestasi, yang melambangkan Billy Maximoff tentunya. Perhatikan pula gambar kartu tarot tersebut terlihat mirip seperti Billy Maximoff alias Wiccan dalam komik. Kartu tersebut ditempatkan sebagai The Traveler. Lalu dibuka kembali kartu The Sun yang merupakan kartu dalam tarot yang sangat positif dan melambangkan kebahagiaan, vitalitas, kejelasan, dan keberhasilan. Namun kartu The Sun ini bisa juga merupakan sebuah permainan kata antara The Sun alias matahari dan The Sun alias putra. Seperti yang kita tahu, Billy Maximoff adalah anak Wanda yang hilang, yang dia cari menggunakan Darkhold. Ada satu lagi sebenarnya yang menjadi anak hilang, yaitu Tommy, yang menjadi tujuan Billy untuk masuk ke Witches Road. Beberapa pernyataan Lilia juga berhubungan dengan kartu tarot yang muncul selama ujian di episode ini. Kartu-kartu tersebut dan relevansinya adalah kartu Queen of Cups yang melambangkan Lilia sebagai suara batin yang intuitif. Kemudian kartu Three of Pentacles menggambarkan Coven-nya dan kolaborasi yang dia dambakan. Knight of Wands melambangkan Alice dan kematiannya sebagai bagian dari masa lalu. High Priestess menandakan Jennifer yang memiliki peran penting di masa depan dengan kekuatan spiritual yang besar. Three of Swords melambangkan Agatha yang memeluk Billy, mewakili rasa duka. Lalu ada The Tower Reverse, melambangkan perubahan dari kehancuran menjadi transformasi ajaib. Dan ada kartu Death, merujuk kepada Lady Death, yang menegaskan takdir yang tak terhindarkan. Death comes for us all, yang juga disebutkan oleh Lilia di episode sebelumnya. Death comes for us all. Akhir episode ini juga mengungkap bahwa Rio Vidal adalah inkarnasi dari Death, The Green Witch yang asli, dan Agatha ternyata sudah mengetahui hal ini sejak awal. Perhatikan pula ketika Lilia ditemui oleh Rio, tampilannya sangat mirip seperti di kartu tarot dan juga sangat mirip seperti di komik, di mana riasan wajahnya memperlihatkan setengah tengkorak, karena dalam penampilan Lady Death dalam komik memang diperlihatkan wajahnya mirip seperti tengkorak, dan bahkan patungnya juga sempat terlihat dalam film Thor Love and Thunder. Di sini Rio memegang belatinya dan di sebelah tangannya dia memegang jantung hitam yang mirip seperti tampilan di kartu tarot tersebut. Lalu ada Queen of Cups yang mirip seperti dirinya yang masih muda. Kemudian ada kartu Three of Pentacles yang sebenarnya pernah dia lihat melalui kartu yang ditunjukkan oleh Agatha, di mana di kartu tersebut dia menuliskan semua anggota Coven. Three of Pentacles. Lalu ada Knight of Wands memperlihatkan pose yang sama dengan Alice Wu ketika menyelamatkan Agatha. Lalu ada High Priestess yang mirip seperti penglihatan Lilia terhadap Jennifer Kale. High Priestess. Jennifer Kale, potions. Kartu Three of Swords mirip seperti Agatha ketika Billy sekarat. Three of Swords. Boldness,
Sementara The Tower Reverse adalah dirinya yang terjatuh ke atas dan dia melihat kartu ini di belakang Billy Kaplan pada saat acara bar mitzvah. Sebelum berpamitan, Lilia mengembalikan buku mantra milik Billy yang hilang di episode sebelumnya ketika mereka kabur dari Salem 7 menggunakan sapu terbang. My spell book. I can't find it. Where'd you have it the last time? Salem 7 sendiri akhirnya mati tertusuk pedang. Namun perhatikan, hanya ada 5 di antara mereka yang benar-benar mati. Ingat, dalam kartu The Tower Reverse ada 2 karakter yang terlihat terjatuh, yang mungkin menandakan ada 2 di antara Salem 7 ini yang selamat. Sementara itu, lagu yang menutup episode ke-7 ini berjudul Time in a Bottle dari Jim Croce, yang tentu saja kalian kenali karena pernah dipakai dalam sebuah adegan dari film X-Men Days of Future Past, yaitu dalam adegan Super Speed Quicksilver. Ingat, dalam serial WandaVision, Evan Peters akhirnya kembali, namun dia memerankan karakter Ralph Bonner. Ralph Bonner juga kembali ditampilkan melalui episode ke-6 kemarin. Dan itu dia sejumlah detail yang bisa kita temukan di episode ke-7 serial Agatha All Along. Tersisa 2 episode lagi, di mana kemungkinan besar ujian yang berikutnya yang akan kita lihat adalah ujian untuk The Green Witch. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita masukkan ke dalam video pembahasan kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas sawiriannya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.